Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Ya, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah kita pada siang hari ini kita bertemu kembali di pelajaran PAI untuk materi fikih. Sebelumnya Bapak absen dulu. Hari ini semuanya masuk ya? Semuanya masuk, alhamdulillah semuanya masuk. Kita bisa melanjutkan pelajaran yang kemarin. Tapi sebelum kita memulai, kita awali dulu kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang ketentuan sholat fardu. Nah, sholat fardu ada berapa anak-anak? 5. Apa Wawan? Yang pertama subuh, yang kedua terus bisa. Coba kamu sehari sholatnya berapa kali? 5 kali. Lengkap? Alhamdulillah. Kemudian tadi pagi kelewat tidak sholat subuh? Berjamaah atau sendiri-sendiri? Sendiri ya, tapi akan lebih utama ketika sholat itu adalah secara berjamaah. Kenapa? Karena keutamaan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak berapa derajat? 27 derajat. Nah, kita akan pelajari itu semuanya pada siang hari ini. Tapi sebelumnya disiapkan dulu alat tulisnya dan buku pelajarannya. Dan yang masih ada di belakang silakan pindah ke depan ya. Nah, hari ini kita akan belajar mulai dari rukun sholat, kemudian syarat wajib sholat, kemudian sunnah-sunnah sholat dan yang membatalkan sholat. Nah, di Bapak ada soal, kalian silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nggak boleh nyontek ya, dikerjakan sendiri-sendiri, diberi nama ya, langsung dijawab di kertasnya saja. Pengerjaannya sudah selesai, mari kita koreksi bersama-sama. Soalnya Bapak minta yuk dari yang paling ujung dibacakan soal dan juga jawabannya yang keras. Nomor 1. Oke, yang lain jawabannya ada yang berbeda. Nomor 1 sama ya. Nomor 1 adalah yang termasuk rukun niat adalah niat. Nah, niat sholat itu hukumnya adalah wajib untuk berniat di dalam hati. Tetapi ketika melafadzkannya hukumnya menjadi sunnah. Coba ada yang hafal niat bahasa Arabnya? Oke, coba praktekkan niat sholat asar. Oke, kasih tepuk tangannya. Alhamdulillah hafal. Ya, yang bukan termasuk syarat sah sholat adalah tertib. Kenapa? Karena tertib itu termasuk rukun sholat, bukan termasuk syarat sah sholat. Kemudian yang ketiga, yuk dibacakan soal nomor 3 dan juga jawabannya. Orang-orang yang dikenakan kewajiban melaksanakan sholat fardu 5 waktu antara lain kecuali betul. Orang-orang yang dikenakan kewajiban melaksanakan sholat fardu 5 waktu antara lain kecuali, berarti yang tidak dikenakan kewajiban. Jawabannya adalah anak kecil yang belum balik, karena anak yang masih kecil belum balik belum dikenakan kewajiban zuhur. Kemudian yang terakhir, siapa yang belum? Yuk dibacakan soal nomor 5.
C. Ya, betul. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat adalah berbicara ketika sholat. Nah, coba Bapak pengen tahu yang bisa mengurutkan rukun-rukun sholat dari awal siapa saja? Coba, ada yang tahu? Rukun sholat yang pertama apa? Boleh nggak kalau sholat sambil duduk? Boleh. Kalau sholat fardu boleh atau tidak? Boleh? Kalau sehat tapi sambil duduk? Nggak boleh. Berarti kalau dia mampu untuk berdiri maka dia harus berdiri. Kemudian berikutnya di dalam hati, aku ingin melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, itu namanya apa? Niat. Berarti yang pertama adalah berdiri. Boleh berdiri dulu. Kemudian yang kedua adalah niat. Boleh sambil ditulis ya apa yang Bapak jelaskan. Kemudian yang ketiga, Allahu Akbar. Ketika di awal sendiri itu namanya takbir apa? Takbiratul ihram. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat apa itu? Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu juga wajib. Itu termasuk rukun, harus dibaca dari awal sampai akhir. Kemudian surat Al-Fatihah. Kemudian berikutnya, kalau sudah selesai membaca Fatihah, kemudian seperti ini. Rukuk. Bacaannya seperti apa? Coba bersama-sama. 1, 2, 3 bacaan rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Dan rukuk itu harus tumak ninah. Artinya tumak ninah itu apa? Nggak boleh terlalu cepat ya. Wing. Nah, itu tidak boleh karena itu tidak tumak ninah, tidak memenuhi rukunnya sholat. Kemudian setelah rukuk, kemudian dia bangkit dari rukuk. Nah, berdiri dengan tegak namanya apa ini? Iktidal. Disunahkan lagi di dalamnya membaca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian turun ke bawah namanya sujud. Bacaan sujud siapa yang hafal? Siapa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali, itu sunahnya. Kalau membacanya 1 kali boleh atau tidak? Boleh ya. Membacanya itu sunnah, lebih sunnah lagi membacanya 3 kali. Kalau 1 kali pun tidak apa-apa. Kemudian duduk di antara 2 sujud, bacaannya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, kemudian kalau dia sholat zuhur berarti dia berdiri lagi. Karena sholat zuhur jumlah rakaatnya adalah 4. Kalau asar? Kalau subuh? 2. Kalau isya? 4. Kalau sholat Jumat? 2. Kalau sholat jenazah? Sholat jenazah nggak ada rakaatnya, tapi hanya 4 kali takbir, nggak ada rukuk juga. Nah, ngoten. Nah, anak-anak semuanya, Bapak punya sebuah video. Nah, video yang nanti Bapak putarkan ini, nanti kalian perhatikan coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebagai seorang muslim, sholat merupakan suatu kewajiban. Sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Sejak dini, anak-anak sudah harus diajarkan untuk mengerjakan sholat, dengan harapan kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kali ini, mari kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat sambil mengucapkan niat dalam hati. 2. Takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, dan surat pendek. Allahu Akbar kabira
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Anak-anak, kita sudah tonton bersama-sama. Tadi videonya adalah video tentang apa? Animasi sholat. Di dalamnya ada bacaan-bacaannya ya. Nah, untuk tugas yang akan Bapak berikan ini, kelas ini Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Untuk pembagiannya, ini kelompok 1, 3 orang. Kemudian ini kelompok 2, kelompok 2 2 orang saja. Kemudian ini kelompok 3 3 orang. Untuk tugasnya adalah kelompok 1 silakan dicatat. Kelompok 1 ya, tugasnya adalah dari video yang tadi kalian tonton, coba kalian identifikasi rukun-rukun sholat yang dipraktekkan di dalamnya ada apa saja. Nah, kemudian untuk kelompok yang kedua adalah kalian mengidentifikasi sunnah-sunnah di dalam sholat yang tadi dipraktekkan. Ya, ada apa saja di dalamnya? Kalian nanti tulis, kemudian nanti disampaikan ke hadapan teman-temannya ya. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, tugas kalian adalah mencari perbedaan bacaan yang ada di dalam sholat. Misal di sini menggunakan bacaan ini, di versi yang lain ada bacaan yang lainnya. Nah, nanti kalian cari materinya, kemudian nanti kita presentasikan secara bergantian di depan kelas begitu ya. Oke, silakan untuk bisa didiskusikan. Untuk mengidentifikasi rukun-rukun sholatnya, bisa diskusikan dengan teman-temannya. Bacaan apa saja di dalamnya. Kalian ayo didiskusikan dengan temannya. Ayo, nanti kalian kelompok untuk sunnah-sunnah sholatnya ya. Oke, baik anak-anak, untuk waktu diskusinya Bapak cukupkan. Langsung saja dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah siap ya hasil pekerjaan kelompoknya. Kita saksikan bersama-sama tampilan dari kelompok kalian menyampaikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 menyampaikan rukun-rukun sholat dari video yang tadi kita saksikan bersama-sama. Kelompok 2 video tentang sunnah-sunnah sholat di dalam video yang kita lihat. Dan kelompok 3 menemukan bacaan-bacaan yang lain di versi yang lain yang ada di dalam tata cara sholat. Oke, silakan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan, berdiri di depan dan menyampaikan hasilnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Satu niat, dua berdiri. Sip. Oke, ini adalah materi yang didiskusikan oleh kelompok 1. Silakan bagi adik-adik semuanya. Nana, adakah yang ingin bertanya? Oke, silakan bertanya, perkenalkan dirinya dan pertanyaannya apa? Dia sampaikan ke kelompok 1. Oke, pertanyaannya adalah apa hukumnya ketika membaca bacaan tahiyat ketika sholat? Nah, dari hukumnya. Oke, sekian dari kelompok 1. Kita kasih apresiasi untuk kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 cukup. Terima kasih, bisa untuk kembali. Yang terakhir kelompok 3, silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang perbedaan-perbedaan bacaan di dalam sholat. Oke, untuk kelompok 3 kita kasih semangatnya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari video yang telah kami saksikan bersama-sama. Lalu kami diskusikan dengan kelompok. Kami menemukan beberapa ikhtilaf atau perbedaan dalam bacaan sholat, antara lain bacaan iftitah dan bacaan at-tahiyat. Bacaan iftitah bunyinya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil salji wal ma'i wal barad. Sedangkan bacaan at-tahiyat adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillahi salamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah belajar bersama-sama. Tadi kita materi tentang sholat, ada rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat, ada syarat sahnya sholat, dan ada perbedaan-perbedaan dalam sholat. Nah, perbedaan-perbedaan ini harus kita pahami semuanya, anak-anakku. Kenapa? Karena memang di dalam agama Islam itu ada kita harus saling menghormati perbedaan, ya. Al-ikhtilafu baina ummati rahmatun, ya. Perbedaan-perbedaan di antara umatku itu adalah sebagai bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus penting sekali untuk kita pahami. Ada yang iftitahnya menggunakan Allahu Akbar kabiro, ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini, ada yang menggunakan tahiyatnya at-tahiyatul lillah, ada yang tahiyatnya menggunakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah sampai akhir. Itu kita pahami bersama-sama, kita renungkan bersama-sama, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalian semuanya sudah pada baligh, ya. Usianya sudah di atas berapa ini? 13 tahun, 14 tahun? Sudah ada. Kemudian sudah ikhtilam, maka kita sudah dikenakan kewajiban untuk sholat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita bersama-sama akan mengadakan tes sumatif, ya. Untuk UTS materinya adalah dari pertemuan yang lalu bab toharo atau bersuci, dan hari ini pelaksanaan sholat fardu. Anak-anak silakan dipelajari semuanya, mulai dari ketentuan tata cara bersuci, kemudian ketentuan sholat. Sebelum Bapak tutup, adakah pertanyaan dari anak-anak semuanya? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat apa yang kita pelajari, ilmu kita menjadi ilmu yang barokah dan manfaat seterusnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.